Kita kembali bersama Damai Indonesiaku dan kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hadi Suseno. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Suseno dari Depok, Jawa Tengah. Alhamdulillah jauh-jauh dari Depok kami mau ketemu dengan Syekh ini. Karena figur beliau ini adalah sama dengan Bapak Syekh Ali Jaber ya. Jadi kami memang ingin ketemu beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dari Allah SWT. Mungkin pertanyaan kami ini mungkin tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Cuma kami menekankan bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin saya bisa menjawab. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Dan yang kedua, apakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa ciri-cirinya bisa dilihat gitu. Baik. Dan yang kedua mungkin apakah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar masih mendapatkan juga istilahnya mendapatkan hidayah mengenai masalah Lailatul Qadar. Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan menarik sekali nih. Silakan, saya Muhammad. Alhamdulillah. Ya, kalau pertanyaannya tidak jauh dari yang sebelumnya, jawabannya tidak jauh juga dari sebelumnya. Ini, mau debat Lailatul Qadar enggak ini? Mau? Pemirsa mau enggak? Pemirsa dulu. Pemirsa mau enggak? Ya. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar 100% atas izin Allah, itu saja yang tadi saya sampaikan. Jagalah salat Isya, salat malam walaupun belum bisa i'tikaf, dan salat subuh biiznillah ta'ala yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jangan terlalu sibuk dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang mana. Ini perbedaan antara ulama, perbedaan urusan ganjil genap dan lain. Enggak usah sibuk, bukan urusan kita. Sibuk setiap malam, dari malam pertama dan sampai malam akhir. Kalau Allah berikan taufik untuk melaksanakan ibadah setiap malam sampai akhir Ramadan, punya husnudzan bahwa Allah berkenan menerima ibadah kita di malam-malam terakhir Ramadan. Husnudzan, Allah memberikan taufik, berarti Allah berkenan menerima kita sebagai hamba beruntung di malam Lailatul Qadar. Kalau hanya beberapa malam saja tertentu, ya Allahu a'lam, kita enggak bisa. Tapi setiap malam saya yakin dan jamin mendapatkan malam Lailatul Qadar dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya apa? Enggak usah cari tanda-tanda apakah di malam-malam itu saya nangis atau tidak. Ya, malam itu saya merinding atau tidak. Ya, itu tergantung, tidak harus ya. Tidak mestinya ada tanda-tanda yang kita bisa sadari atau bisa kita lihat. Yang penting kita melaksanakan ibadah setiap malam sampai malam hari raya, salat Isya, salat subuh berjamaah, salat qiyamul lail, insyaallah menjadi ahli malam Lailatul Qadar yang mendapatkan anugerah Allah bebas dari api neraka. Khususnya jangan lupa doa itu yang tadi disampaikan Ustaz Said Qutub setiap malam di bulan Ramadan, bukan hanya malam hari tapi juga di siang hari, setiap waktu, setiap saat bacalah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mari kita sama-sama. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Satu lagi. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan. Ya Allah, maafkan kami. InsyaAllah Ramadan tidak berakhir kecuali kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, Syekh Muhammad mungkin bisa dijawab tadi, lantas bagaimanakah dengan ciri-ciri orang yang mendapatkannya? Artinya ini agar kita tingkatnya ainul yakin begitu ya. Kan suka begitu orang bertanya ada ciri-cirinya, ciri-ciri khusus orang yang telah mendapatkannya seperti apa? Sedangkan ada juga orang yang tidak mendapatkan, tadi seperti ditanyakan oleh Bapak tadi, bagaimanakah, apakah dia harus mendapatkan hidayah agar dia bisa mendapatkannya? Ya. Di malam-malam terakhir Ramadan, ya, bahkan di bulan Ramadan semua, Bapak Ibu, Allah berikan hadiah besar bagi kita semua. Hadiah itu bahwa doa kita tidak ditolak oleh Allah. Selama bulan Ramadan, doa orang berpuasa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti harapan, keinginan, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita memohon kepada Allah, baik salat fardu maupun salat sunnah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan hidayah kepada kami, petunjuk bagi kami. Yakin Allah berikan hidayah dan petunjuk. Ciri-ciri ini apa? Gimana? Apakah saya seperti bertanya, apakah saya betul-betul hakul yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Saya ulangi lagi menyampaikan, yakin, hakul yakin, semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, diberikan hidayah, diberikan ampunan, syarat setiap malam menjaga malam Lailatul Qadar. Apalagi itu lebih baik lagi kalau misal di malam-malam itu betul-betul merasa khusyuk. Betul-betul merasa khusyuk, merendah hati, merasa betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita betul-betul merasa bertaubat, ya Allah, saya janji, ya Allah, saya berubah diri di sebelum malam terakhir. Saya insya Allah, itu salah satu tandanya, ya Allah, merasa insya Allah saya berubah mulai malam ini, saya menjadi hamba saleh, hamba lebih baik, yang tidak mungkin tinggalkan salat lagi, tidak mungkin tinggalkan ibadah lagi, saya menjadi lebih baik sampai akhir hayat ya Rabbal Alamin. Kalau merasa itu dalam hatinya, insya Allah itu tanda seorang yang mendapatkan hidayah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, terima kasih Zaikuna. Selanjutnya pertanyaan yang berikut akan disampaikan oleh Ibu Oktavia. Akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Oktavia, izin bertanya Ustadz, masalah sholat raweh, kalau untuk perempuan itu lebih baiknya sholat di rumah atau sholat di masjid? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Oktavia. Mas Agung, Syekh Muhammad Jabir, tadi yang bertanya sebelumnya Bapak Haji Hadi Suseno, ini orang tua saya. Iya, mohon doanya mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga anak-anak saya hadir di sini, ada 2 anak saya. Saya ingat Imam Turki, ini luar biasa. Saat selesai tarawih, imamnya ngajak main-main anaknya di masjid. Ini yang dikhawatirkan oleh Muhammad Al-Fatih. Saat orang jauh daripada masjid, dia lupa sama masjid. Anak-anak senang ke mall, ibu-ibu juga senang tawafnya di mall, bener gak? Tapi dia lupa yang namanya masjid. Makanya anak-anak lari, bercanda, alhamdulillah silahkan di masjid kalau udah selesai. Jadi dia senang. Jangan dilarang, dia bahagiaannya nanti di mall. Tapi di masjid dia gak mau. Ajak anak-anak kita hidupkan malam, bangunkan keluarga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua disampaikan Bu Oktavia, bagaimana utamanya? Wanita di masjid atau di rumah? Istri harus minta izin kepada suami. Kata suaminya, jangan ke masjid. Ini suami model ini namanya Fir'aun, ya. Ya, melarang berbuat kebaikan. Sahabat Nabi, wanita sahabat Nabi Muhammad SAW itu kebiasaannya juga ke masjid. Jadi tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Mau ke masjid silahkan. Ibu-ibu di Indonesia ini luar biasa. Belum azan, itu sejadahnya udah nyampe. Sampai besok nggak diambil, orangnya nggak datang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya dalam ibadah di tempat lain mungkin ya. Jadi afdolnya di mana? Silahkan. Di masjid boleh, di rumah boleh. Secara kodrat wanita dengan laki-laki berbeda, tapi derajatnya di sisi Allah sama. Kalaupun dia di rumah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa ada kesempatan, ada waktu ke masjid. Setiap langkah ampunan dosa, setiap langkah
ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada sahabat Nabi yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, buta, minta dispensasi agar sholatnya di rumah. Kata Nabi, hal sami'tan nida, kamu dengar azan enggak? Sami itu ya Rasulullah, saya dengar ya Rasul. Enggak ada dispensasi. Kalau kita mengetahui kedahsyatan sholat berjamaah di masjid, subuh, isya di masjid, dia mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Jangan disia-siakan. Kemudian yang ketiga, saya mau menyampaikan sebagai yang terakhir, jangan dibilang orang yang mendapatkan Lailatul Qadar orang yang istimewa. Mohon maaf ya, saya misalnya yang pakai jubah misalnya, contoh aja tadi ya. Atau kita jenggotnya yang 10 kali lebih tebal, jidatnya hitam, kakinya luar biasa lah, bawaannya mau ke masjid aja. Kita belum tahu. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh salafus saleh. Dia merasa amal ibadahnya sedikit, kemudian takut amal ibadahnya selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Salafus saleh sangat mengkhawatirkan itu. Kemudian apa? Ini ada cerita dari seorang syekh ini, bahwa ada seorang di Maroko, itu dia mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, bahwa kata Nabi, si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah, si fulan ahlul jannah. Akhirnya dia bertemu kepada orang ini di Makkah. Di mana? Di Mekkah Al-Mukarramah. Ditemukan ternyata tidak sesuai apa yang dibayangkan. Orangnya soleh, bawaannya wudhu, pakai gomis, jenggotnya tebal dan sebagainya. Ternyata orang biasa aja. Ternyata amal ibadah apa yang dilakukan sehingga memudahkan langkahnya ke surga, dia membantu janda-janda yang kesulitan saat suaminya meninggal dunia. Mulai saat itu setengah dari gaji saya berikan buat janda-janda itu. Wafat dalam keadaan sujud, luar biasa, dipanggil oleh Allah husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Syekh Muhammad Jaber dan Ustadz Syahid Qutub yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali, dan sekaligus ini menjadi pengingat bagi kita. Kita masih memiliki sisa waktu dan tentu saja kita akan tingkatkan kualitas keimanan kita, dan sambutlah hadiah besar yang akan diberikan oleh Allah khususnya di akhir-akhir hari di bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Saku spesial bulan suci Ramadan untuk kesempatan kali ini. Dan akhirnya saya Agung Zulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا الله. Berikan hidayah bagi kami, berikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan taufik kepada kami untuk bertemu malam Lailatul Qadr ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba beruntung di bulan suci Ramadan. Jadikan kami hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.